Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi bi ihsanin ila qiyamis saah. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di malam ini, malam Jumat, kita bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian dari Kitab Tauhid yang disyarah oleh Imam Al-Utsaimin menjadi kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Al-Qaul Al-Mufid artinya ungkapan yang bermanfaat ada Kitab Tauhid, atas kitab Tauhid, yang mana Tauhid ini adalah haqqullah 'alal 'abid. Mengesahkan Allah atau bertauhid ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh hambanya. Ikhwani dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini masih menyambung dan insyaallah kita harapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga malam ini merupakan malam yang terakhir menuntaskan faidah-faidah yang sangat berharga dari kisah 3 orang Bani Israel yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama orang yang kulitnya berpenyakit, yang kedua rambutnya tidak muncul, tidak tumbuh, gundul, yang ketiga matanya dibutakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini Syekh Utsaimin menyebutkan selanjutnya adalah jawazut tamtsil, bolehnya kita berbuat apa? Menyerupakan diri kita, menampakkan diri kita dengan penampakan yang tidak sebenarnya. Ya. Hal ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin ketika malaikat yang menjelma di hadapan 3 orang yang sudah sehat ini menjelma dengan kondisi apa? Yang tidak sebenarnya. Untuk tujuannya, kita tahu malaikat ini ketika menjelma di hadapan orang yang buta, maka beliau, malaikat ini adalah seakan-akan sosok manusia yang buta dengan kondisi yang pakaian yang sederhana. Demikian juga ketika menampakkan dirinya kepada orang yang gundul rambutnya, juga malaikat ini juga menampakkan diri seperti itu dengan pakaian yang sederhana, ya, dalam gambaran kemiskinan. Demikian juga dalam kondisi menampakkan diri kepada orang yang berpenyakit kulit. Dari sini diambil suatu hukum bolehnya seseorang menampakkan diri bertolak belakang dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk apa? Bila di dalamnya ada maslahat, ya, untuk menguji manusia, untuk menguji yang lainnya. Bisa kita lihat realita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di kanan kiri kita ketika mengikuti kajian, kita pikir yang ada, yang duduk bersama kita itu orang yang biasa. Ternyata apa? Profesor. Ya, ternyata seorang doktor, bahkan mungkin anak gubernur misalkan. Ya, artinya apa? Diperbolehkan seseorang dengan kisah ini menampakkan dirinya yang tidak sebenarnya. Untuk apa? Bila di dalamnya ada maslahat. Ya, bila di dalamnya ada kebaikan. Yang kita dapatkan kisah malaikat ini menjelma dengan sosok apa? Menjelma dengan sosok manusia yang miskin. Ya.
Tetapi demikian juga kita adanya ikhwan, ketika kita menampakkan diri kita dengan segala kekayaan kita ditempelkan dalam tubuh kita, itu mendatangkan madarat, maka jelas diharamkan. Ya, jelas diharamkan. Adapun menanamkan diri kita dengan sifat sederhana ini untuk menguji yang lain dengan keadaannya kita, kalau di dalamnya ada maslahat, kata Syaikh Utsaimin, maka tidak dipermasalahkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah annal ibtila qad yakunu 'aman wa dhahiran. Ujian itu boleh jadi ujian itu sifatnya umum dan jelas. Ya. Hal ini beliau ambil dari kalimat malaikat yang mengatakan kepada 3 orang Bani Israel, fa innama betulitum, hanya saja kalian ini telah diuji. Kalimat ini berarti apa? Para malaikat mengetahui bahwasanya 3 sosok Bani Israel ini telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian itu terkadang apa? Terkadang ujian itu hanya yang mengenal siapa? Pemilik yang diuji. Arti misalkan ada satu rumah tangga seluruhnya diuji. Tetapi apa? Tidak ada itu yang tahu ujian dari Allah untuk keluarga ini tidak tercium sampai keluar. Ya, hanya mereka yang tahu. Tetapi terkadang juga ada ujian apa? Ya ummu bihil balwa. Seluruh makhluk mengenal, dan ini kisah ini masyhur di kalangan Bani Israel. Ya, kisah 3 sosok orang ini di zaman Bani Israel ini sudah terkenal. Ya, maka terkadang ada ujian yang terkenal, ada yang tidak. Tetapi apa ikhwan? Allah sebutkan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Ya, kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Artinya orang yang hidup di dunia tidak mesti orang yang sakit, orang yang sehat pun mesti merasa dirinya sedang diuji. Ya. Kemudian yang selanjutnya fadilatul wara wazuhdi, keutamaan hidup wara dan zuhud, sebagaimana kita dapatkan ketika 3 orang Bani Israel hanya 1 yang selamat, ya, yang 2 celaka. Kenapa? Karena yang 2 tidak menanamkan sifat zuhud dan sifat wara dalam kehidupannya, rakus dengan dunia. Adapun yang ketiga kita dapatkan orang yang dibutakan oleh Allah, kemudian dia dikembalikan matanya bisa melihat, kemudian mendapatkan kekayaan sebesar lembah dari binatang ternak. Dia menanamkan dirinya dengan kekayaan tersebut, dia bisa berzuhud. Nah, di sini saya ingin menambahkan dari perkataan para ulama, apakah itu zuhud? Karena kalau kita lihat sering sekali kalau di buku-buku terjemahan bahasa Indonesia, zuhud itu biasa diucapkan kalimat sederhana. Ya. Maka mari kita lihat apa yang dimaksud dengan zuhud oleh para ulama. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau pernah mendengar gurunya beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, az-zuhdu, zuhud itu adalah tarku ma la yanfa' fil akhirah. Zuhud itu adalah meninggalkan apa saja yang kalau dibawa ke akhirat tidak bermanfaat. Jadi selama di dunia kalau kita ingin dikatakan manusia yang zuhud, orang tersebut mesti meninggalkan perkara-perkara yang apa? Tidak akan bermanfaat di akhirat. Artinya kalau kita melaksanakan suatu amalan, mikir dulu, kira-kira ini amalan kalau nanti Allah hisab di akhirat bernilai pahala tidak? Kalau tidak berarti itu adalah kita tinggalkan, itu namanya zuhud. Ya, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Al-wara, adapun wara adalah tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Adapun wara adalah meninggalkan perkara-perkara yang kalian takutkan bahayanya di akhirat. Jadi kalau kita lihat ada benang tipis, ya, perbedaan tipis antara zuhud dengan wara. Ujung-ujungnya berkaitan dengan apa, ikhwan? Berkaitan dengan kita bercermin dengan kehidupan dunia, bagaimana tercermin kita di akhirat. Itu zuhud dengan wara. Maka Imam Ahmad beliau katakan, ya,
Beliau katakan haqiqatuz zuhdi, zuhud itu yang sehakikatnya, artinya ini sudah hakikat Pak, ya, bukan syariat lagi. Haqiqatuz zuhdi, zuhud hakikatnya, jadi kedudukan zuhud yang sebenarnya ala maratib, ada tingkatannya kata Imam Ahmad. Zuhud itu ada bertingkat-tingkat. Yang pertama, tingkatan yang pertama tarkul haram was subhah. Ini Imam Ahmad mendefinisikan zuhud ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama dikatakan zuhud adalah ketika orang tersebut meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan yang subhat-subhat. Yang haram itu apa? Yang sudah jelas. Yang subhat yang masih remang-remang. Ini haram atau halam? Ada orang nggak berani mengatakan haram tapi masih doyan mengatakan halal. Rokok, ya, Pak Ustadz, rokok halal atau haram? Kayaknya Pak Ustadz itu halam. Jadi halal juga enggak, haram juga tidak. Akhirnya dia katakan apa? Rokok makruh ji, ya, bukan haram, bukan halal. Jadinya halal. Digabungkan antara haram, ya. Jadi ini orang kena kemana? Kena kepada subhat, ya, kebingungan dia. Pertama, untuk dikatakan haram dia masih doyan, ya. Untuk dikatakan halal bahayanya besar. Bahkan sekarang iklannya apa? Di rokok-rokok banyak iklannya apa? Rokok membunuhmu, ya. Ditambah lagi apa? Khusus 18 tahun atau 17 tahun ke atas. Sudah diingatkan memang. Tetapi pemilik pabrik rokok juga begitu mengatakan. Makanya dia katakan kayaknya halal tidak, haram juga tidak, maka makruh. Toib, kalau betul rokok itu makruh, apa Pak? Pelajari ilmu usul fikih. Namanya makruh bagian daripada perkara yang dilarang. Jadi kita tahu dalam Islam hukum itu ada 5. Kalau tidak wajib, sunnah. Wajib dengan sunnah itu dua-duanya adalah diperintahkan, cuma beda level, gitu loh. Ya, wajib dengan sunnah diperintahkan, cuma levelnya perintah di atas wajib, kemudian baru sunnah. Ya, kemudian yang ketiga apa? Haram dengan makruh. Ini 2 kelompok yang dilarang oleh Allah. Baru yang kelima adalah mubah, boleh. Maka kita lihat ikhwan, kalau orang mengatakan Pak Ustadz tenang ji, ini tidak haram, terus apa? Makruh. Thayyib, makruh itu bagian dari mana? Diperintah atau dilarang? Itu saja. Ya, kalau betul Anda memahami bahwasanya perkara tertentu itu dikatakan makruh, berarti itu diharamkan, dilarang. Ya, cuma level larangannya tidak sampai diharamkan. Itu pun bagi yang tidak mengharamkan rokok, tetap saja masuk kategori dilarang. Tapi ikhwan, ini tingkatan pertama. Orang mau dikatakan zuhud, minimalnya adalah orang tersebut tinggalkan yang haram-haram, tinggalkan yang gak jelas-jelas, cari yang jelas-jelas. Minuman, Ustaz, ini haram atau halal? Antum masih terkena subhat, sudah cari aja. Cari ember, nimas sendiri, masak sendiri, minum, halal jelas. Ya. Artinya kalau banyak minuman-minuman yang bersebaran di toko-toko, di mall, di supermarket, ini halal atau tidak, sudah cari yang jelas-jelas. Inilah zuhud tingkat pertama. Ya. Tingkat yang pertama adalah meninggalkan yang diharamkan dan syubhat. Tingkat kedua, ini lebih tinggi lagi kualitas orangnya. Jadi tingkat pertama itu kelasnya, kalau dikatakan kelas TK, nanti baru nak masuk kelas SD, begitu. Ya. Tingkatan kedua dikatakan zuhud kata Imam Ahmad adalah tarkul fuduli minal halal, meninggalkan berlebihan dalam hal-hal yang halal. Coba kita lihat ikhwan, ini levelnya naik lagi. Orang sekarang kan umumnya begini, Pak Ustadz sing penting halal, sabet seluruhnya mumpung halal. Ya, berarti orang tersebut baru level TK dalam masalah zuhud. Dan zuhud kata Imam Ibnu Taimiyah apa tadi Pak? Tarku ma la yanfa' fil akhirah, meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat. Maka kita dapatkan para ulama seperti sahabat, tabi'in, mereka itu
mendapatkan dirinya apa? Meninggalkan perkara-perkara yang mereka tahu itu dihalalkan. Ya, untuk apa? Untuk meraih keistimewaan zuhud di dunia. Maka kita dapatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya, datang kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, dalluni ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, ajarkan saya, tunjukkan saya kepada amalan yang kalau amalan tersebut aku kerjakan, maka Allah akan mencintai aku, manusia seluruhnya akan mencintaiku. Jelas ini resep yang ditanyakan kepada dokter umat Nabi Muhammad SAW, kepada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, tolong tunjukkan kepada saya amalan yang kalau aku kerjakan Allah cinta kepadaku, manusia seluruhnya cinta kepadaku. Maka apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, maka Allah niscaya akan mencintai Anda. Dan zuhudlah pada apa yang dimiliki manusia, maka dijamin manusia akan mencintai Anda. Gitu. Ya. Tarkul fudul, kita tahu itu halal, tapi kita tinggalkan. Untuk apa? Untuk menanamkan jiwa zuhud. Ini tingkatan kedua. Yang ketiga, dikatakan zuhud tingkat ketiga, ini tingkat tertinggi. Kalau level tasawuf berarti sudah tingkat apa? Ma'rifat. Ya. Zuhud yang paling tinggi adalah tarkuma yashghulu 'anillahi ta'ala. Meninggalkan perkara-perkara yang bisa menyibukkan dirinya dari Allah. Artinya bisa melalaikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Betul-betul dia orang yang bisa mengatur dirinya, dan ini jelas minal aqaliyah. Orang yang sangat minoritas dari kalangan orang-orang yang zuhud. Karena kebanyakan manusia apa Iwan? Umat Islam paling bisa meninggalkan apa? Perkara yang diharamkan dan subhat. Ya, perkara yang diharamkan dan subhat. Tapi semoga kita bisa meniti ataupun mendidik diri kita dengan zuhud sampai tingkat yang tertinggi biidnillahi ta'ala. Kemudian yang mesti saya ingatkan di sini, dengan perkataan seorang ulama yang bernama Bishr rahimahullah ta'ala, beliau katakan, laisa zuhdu fid dunya tarkuha. Bukan masuk definisi zuhud di dunia orang yang meninggalkan dunia. Karena ada orang mengatakan, Pak Ustadz, si itu tuh zuhud sekali apa? Saking zuhudnya dia tinggalkan dunia. Tidak menikah, tidak makan, pokoknya betul-betul dia katakan zuhud. Ini para ulama mengatakan seperti Bishr rahimahullah, laisa zuhdu fid dunya tarkuha. Orang zuhud di dunia bukan dengan meninggalkan dunia. Ya, kan ada orang yang, maaf saya pelajari dalam pelajaran tasawuf, katanya sudah level tertinggi, dia tinggalkan dunia, yang ada dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan dunia. Ini jelas definisi yang salah. Kenapa demikian? Imam Bishr mengatakan, innamaz zuhudu an yazhad fi kulli ma siwallah. Hanya saja zuhud itu adalah meninggalkan yang selain Allah. Artinya apa? Meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan keridhaan Allah. Maka kita dapatkan level paling rendah zuhud itu apa? Meninggalkan yang diharamkan dan subhat. Ya. Kemudian apa? Imam Bishr mengatakan, hadza Daud wa Sulaiman malakad dunia. Ini kita lihat, Nabi Daud menjadi raja, Nabi Sulaiman menjadi raja, pemilik dunia, menguasai dunia. Padahal kata beliau Bishr rahimahullah, wa kana innallah minaz zahidin. Ternyata dua nabi ini di sisi Allah adalah orang yang sangat zuhud. Demikian juga para sahabat, ikhwan. Para sahabat adalah orang-orang yang zuhud. Abu Bakar zuhud, Utsman bin Affan zuhud, Abdurrahman bin Auf zuhud. Tapi subhanallah, tiga sahabat ini kaya raya. Bagaimana zuhud itu?
yang diajarkan oleh para ulama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai sosok sahabat yang zuhud, beliau katakan ketika di hadapan hartanya, Allahumma ij'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan harta ini hanya ada di tangan kami, jangan kau jadikan harta kami ada di hati kami. Itulah zuhud. Maka artinya zuhud tidak berarti antum tidak boleh punya handphone gaya baru, ya. Artinya zuhud tidak berarti antum tidak boleh punya motor baru, ya. Antum tidak dikatakan zuhud, tidak. Tetap dia dikatakan zuhud kalau dengan sarana-sarana tersebut mampu mengantarkan apa? Ladang ibadah amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwani wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya dari kisah ini adalah thubutul irthi fil umamis sabiqah. Dengan kisah ini ditetapkanlah adanya warisan syariat, ilmu waris, ilmu faraid, ilmu yang telah ada di zaman Bani Israel. Sebagaimana tatkala kita dapatkan yang rambutnya gundul dengan yang berpenyakit kulit, mereka katakan apa? Warathtuhu kabiron an kabir. Aku dapatkan harta ini bukan dari Allah, dari nenek moyangku. Dia lupa dengan Allah. Ya, artinya dia katakan apa? Warathtuhu, aku telah mendapatkan warisan. Berarti apa? Ilmu faraid, ilmu waris sudah ada sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ini masuk kategori apa, Ikhwan? Syariat sebelum kita menjadi syariat kita. Ya, ada syariat-syariat sebelum umat Islam, sebelum Nabi Muhammad yang ditetapkan oleh Islam. Contohnya adalah ilmu waris. Lebih jelasnya silakan antum pelajari ilmu waris itu dalam surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 dengan ayat terakhir dari surat An-Nisa. Kalaupun juga antum sudah paham cara membaginya. Ya. Tapi minimal di situ ayat-ayat panduan untuk mempelajari ilmu waris. Dan alhamdulillah ikhwan, setahu saya untuk saat ini sudah ada program membagi waris. Cukup antum memasukkan data yang meninggal, misalkan bapaknya. Bapak ini meninggalkan istri, bapak ini meninggalkan ibu kah, meninggalkan bapaknya kah, meninggalkan nenek, kakek dan seterusnya. Kemudian anak cucunya dan paman dan seterusnya nanti akan terhalang. Ya. Nanti siapa yang mendapatkan warisan, siapa yang tidak mendapat warisan, secara otomatis jumlah hartanya berapa, nanti akan keluar kalimat, oh antum dapat seberapa persen, persentasenya ada. Itu ada programnya yang saya tahu sampai sekarang berbahasa Arab. Jadi saya motivasi antum pelajari bahasa Arab setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad ba'da subuh di An-Nur ini. Jadi promosi kajian dalam kajian. Tayyib. Masih program bahasa Arab, saya belum tahu ada bahasa Indonesianya. Tetapi itu jelas sebagai solusi, karena sering saya dapatkan di masyarakat bagi waris itu susah. Kenapa susahnya? Susahnya itu apa? Sering terjadi begini, baku hantam gitu ya. Jadi antara pamannya dengan keponakannya jadi begini, baku bombay gara-gara warisannya kecil dan seterusnya. Maka itulah solusinya. Mungkin dengan mempelajari program itu bisa menjadi solusi bagi kita. Wallahu ta'ala alam. Yang selanjutnya ikhwan dan akhwat, dari kisah kemarin ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis itu. Kita tahu di pertemuan sebelumnya sifat Allah, baik ucapan Allah, baik perbuatan Allah itu mesti dicari dalilnya dari Al-Qur'an dan hadis. Maka ketika kita mempelajari hadis riwayat Muslim ini tentang kisah Bani Israel yang dikisahkan oleh Rasulullah, di situ ada sifat-sifat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Maka tolong diingat. Pertama, dalam kisah itu disebutkan tentang ridhonya Allah. Yang kedua, as-sukht, kemurkaan Allah. Yang ketiga, al-iradah, kehendak Allah. Maka tolong diyakini Allah meridhai, Allah murka, Allah mempunyai kehendak, mempunyai keinginan. Seperti dalam Al-Quran Allah katakan apa? Yuridullahu an yatuba alaikum. Allah menginginkan memberikan taubat kepada kalian.
wa yuridul ladzina yattabi'una syahawat antamilu mailan 'azima. Dan Allah menghendaki orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu untuk apa? Untuk berpaling dari hawa nafsunya sekuat tenaga. Ya, itu artinya apa? Allah tetapkan dalam Al-Qur'an juga Allah punya kehendak. Maka di sini diingatkan oleh Imam Al-Utsaimin, kehendak Allah terbagi dua. Allah berkehendak tetapi dibagi dua. Yang pertama al-kauniyah, yang kedua asy-syar'iyyah. Kehendak Allah yang bentuknya kauni, alami, yang kedua syar'i, syariat. Ya. Yang bentuknya kauni yalzam fiha wuqu'ul murad wala yalzam an yakuna mahbuban lillah. Kehendak Allah yang bagian pertama yang sifatnya alamiah ini apa? Mesti terjadi. Ya, kehendak Allah ini mesti terjadi dan tidak mesti kehendak tersebut adalah perkara yang dicintai oleh Allah. Contohnya apa, ikhwan? Kehendak Allah adanya kehidupan dan kematian. Ini mesti terjadi, mesti. Ya, ada yang kematian mesti ada, mesti. Tetapi apa? Kira-kira kematian ini, kematian makhluk Allah dicintai oleh Allah tidak? Tidak mesti. Ya. Kematian seorang itu tidak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah kabarkan tentang kehendak Allah tentang apa? Akan adanya kerusakan di muka bumi. Allah tetapkan tidak? Allah kehendaki tidak kerusakan di muka bumi? Dikehendaki, tetapi apa? Dicintai oleh Allah tidak? Tidak dicintai. Adanya manusia yang terjerumus kepada minum-minuman keras. Adanya seorang anak durhaka kepada orang tua, adanya seseorang yang berzina wal iyadzubillah, adanya orang yang korupsi dan seterusnya, membunuh. Ini perbuatan yang dicintai tidak? Tidak dicintai. Tetapi siapa yang menetapkan? Allah. Ya, maka ini masuk kategori suatu kehendak yang memang Allah tetapkan di dunia untuk ujian bagi orang beriman. Yang kedua, kehendak Allah yang sifatnya syar'iyyah ini adalah sesuatu yang tidak mesti terjadi, tetapi kehendak syariah dari Allah ini adalah sesuatu yang pasti dicintai oleh Allah, berlawanan dengan yang pertama. Contohnya adalah ketika Allah memberikan hidayah, ya, memberikan hidayah. Coba kita lihat, Abu Jahal tidak diberikan hidayah, Abdul Muttalib tidak diberikan hidayah, Abu Thalib tidak diberikan hidayah, Hamzah diberikan hidayah, Abbas diberikan hidayah. Paman-paman Rasulullah ada yang mendapat hidayah, ada yang tidak. Siapa yang menetapkan? Allah. Tetapi hidayah dicintai oleh Allah tidak? Dicintai oleh Allah. Maka ini berkaitan dengan kehendak yang kedua yang kita harapkan kita dapatkan dan senantiasa dijaga oleh Allah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah anna suhbah tutlaqu 'alal musyakalah fi syai'in minal asya wa la yalzam minhal muqaranah. Bersahabat itu, ya, seseorang ketika bersahabat mutlak dalam bentuknya tetapi tidak mesti sama. Artinya antum ketika antum bersahabat dengan orang yang baik, ya, maka apa? Maka antum tidak mesti baik. Betul tidak? Ketika saudara kita baik yang kita temani, belum tentu kita juga baik. Hal ini sebagaimana ungkapan malaikat kepada lelaki Bani Israel yang dibutakan oleh Allah dan dia zuhud, dia bersyukur kepada Allah. Maka malaikat ini mengatakan kepada orang tadi, mengatakan kejujuran. Apa dia katakan? Wasakhita ala sahibaik, Allah telah murka kepada dua sahabat engkau, yaitu yang rambutnya tidak muncul, kufur nikmat. Yang kedua apa? Yang kulitnya rusak, kufur nikmat. Diucapkan oleh malaikat ini kepada seorang lelaki yang dia bersyukur kepada Allah. Dikatakan apa? Allah telah murka kepada dua sahabat engkau. Dua sahabat ini siapa? Dua sahabat yang kufur nikmat dikatakan kepada sahabat yang bersyukur kepada Allah. Ini maksudnya apa? Seseorang
dikatakan sahabat seseorang yang lain, belum tentu perilakunya sama dengan sahabat itu. Ya, dengan hal ini kita dapatkan dua orang sahabat yang buta, ya, mereka kufur nikmat, tetapi sahabat yang buta ini dia bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtibarullahi azza wa jalla bima an'ama alaihim. Ujian Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana tadi saya kutip ayat wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Namanya ujian itu tidak mesti kesusahan, kesakitan, kesedihan, kegalauan. Kenikmatan pun ujian. Begitupun antum di sini, saya di sini, akhwat di sana. Kenapa kok akhwat duduknya belakang triplek? Itu ujian. Betul tidak? Kenapa ikhwah kok bisa melihat ustadznya? Itu ujian. Dan kita juga mendapatkan nikmat kipas angin di Masjid An-Nur, itu ujian. Bahkan kita mendapatkan kemudahan oleh Allah ikut kajian di sini, itu ujian kenikmatan. Maka ikhwan, dari sini kita dapatkan ketika 3 orang Bani Israel, mereka seluruhnya sakit, itu ujian. Kemudian ketika mereka sehat dengan kekayaan yang sedemikian luasnya, juga itu ujian. Ya, dan itu telah dibuktikan dalam kisah ini. Kemudian yang selanjutnya, annat tadkir qad yakunu bil aqwali awil af'ali awil hayat. Seringkali Allah memberikan peringatan, teguran dengan kita, bisa jadi dengan perkataan, bisa jadi dengan perbuatan, bisa jadi dengan kondisi kita. Saya pernah kemarin dapatkan ada beberapa ikhwah menyebarkan di Facebook mantan ateis Australia memeluk ajaran Islam. Jadi ini orang Australia, dia mengatakan tidak ada yang berhak disembah. Sudah Ji, meninggal ya mati, selesai. Tidak akan ada kehidupan setelah kematian. Pokoknya nyaman, pokoknya enjoy. Pokoknya tidak ada yang haram, seluruhnya halal. Ya. Dia katakan hidupnya, kemudian dia katakan apa? Dia katakan, saya dididik ateis oleh orang tua saya Nasrani. Jadi orang tuanya Nasrani, tapi mendidik anaknya agar tidak mengenal Tuhan mereka, bahkan tidak mengenal seluruh Tuhan yang dituhankan manusia, tidak boleh dikenal. Itu dididik oleh orang tuanya. Maka dia menjadikan dirinya apa? Mendapatkan hasil didikan orang tuanya, tidak mengenal Tuhan. Pokoknya dirinya adalah Tuhannya. Ya, dia yang mengatur dirinya sendiri. Kemudian kisahnya ini Pak, dia cari dirinya itu tatkala sudah terjadi kegalauan, kegelisahan, maka dia pelajari agama-agama yang ada dengan Tuhan-Tuhannya. Yang satu Tuhannya ada 3, yang satu Tuhannya ada banyak, menghias angkasa. Ya, ada Tuhan dewa 100 berapa, pokoknya dia masuk ajaran Kristen lagi, pelajari Kristen. Kemudian dia pelajari, katanya nggak masuk akal. Ya, kemudian dia pelajari apa? Ajaran Hindu, ajaran Buddha, ajaran pokoknya yang dia mampu, bahkan Yahudi dia masuki, kata dia. Seluruh ajaran. Gilirannya sampai kepada apa? Oleh teman-temannya, kamu sudah cobakah ajaran Islam? Ya, kita tahu di Amerika, Eropa, di Australia, kalau orang-orang non-Islam mendengar kata ISLAM, Islam, dijamin apa kata dia? Nggak mungkin saya pelajari ajaran teroris. Itu spontanitas. Dia katakan begitu. Masa ajaran teroris saya pelajari? Kata dia. Orang ateis ini yang tidak puas dengan ajaran-ajaran yang sudah dia pelajari. Sampai pada kalimat apa? Sudah Ji, pelajari dulu. Ya, akhirnya dia pelajari apa Pak? Ketika dia pelajari Al-Quran dengan terjemahannya, itu Al-Quran dia dapatkan apa? Dia dapatkan Al-Quran berbeda jauh dengan kitab-kitab suci yang dikatakan suci oleh manusia yang lain. Berbeda jauh. Al-Quran kata dia, ini orang ateis Pak, bukan orang Islam. Malu orang Islam yang gak pernah baca Quran, memahami isinya. Ini orang ateis, karena hidayah dari Allah Pak, Allah berikan teguran dengan perkataan Allah, Allah datangkan Al-Quran.
Allah berikan hidayah dengan perkataan Allah, mukjizat yang selama-lamanya Al-Quran. Didatangkan di hadapan orang ateis yang tidak mengenal Allah, dikenal Allah dengan Al-Quran, dengan perkataan Allah. Maka dibuka Al-Quran dari ayat pertama sampai akhir. Uniknya itu apa Pak? Uniknya dia ketika mau masuk Islam, kayaknya ini ajaran yang benar. Dia katakan begitu. Dengan fitrah hatinya muncul hidayah dari Allah Pak. Dia merasakan Al-Quran tidak terjadi kontradiktif ketika dia bantingkan ayat ini dengan ayat ini, malah saling menguatkan. Ini orang ateis mengatakan demikian. Maka salah kaprah orang Islam yang menolak Al-Quran. Gak zaman pakai kerudung, gak zaman minuman keras haram, gak zaman dan seterusnya. Ini orang berarti apa? Lebih bodoh daripada orang ateis yang sedang dapat hidayah. Ya, orang ini mengatakannya kepada Allah. Dia sembunyi-sembunyi di kamarnya, kunci pintunya, malam-malam dia berteriak kepada Allah sambil megang Al-Quran. Disimpan Al-Quran depan. Dilihatnya apa? Ya Allah, jadi ini bukan perkataan saya hanya mengutip. Ya Allah katanya, datangkan kepada saya bukti, tanda katanya. Kalau betul ini agama yang benar, kalau betul ajaran Islam itu ajaran yang benar, saya akan menganutnya. Maka dia tunggu-tunggu itu dari malam sampai mau tiba subuh. Dia inginkan, ya Allah, minimal katanya kalau ada beberapa tumbuh-tumbuhan, satulah yang bergoyang sebagai ciri. Kalau tidak, ya mungkin ada meteor jatuh. Kalau tidak, mungkin ada bintang. Bagaimana lah pokoknya ciri-ciri katanya sebagai bentuk bahwasanya ini yang saya butuhkan, adanya ciri, ada tanda. Ditunggu-tunggu di malam itu tidak keluar, tidak nongol. Apa katanya tandanya? Ternyata apa ikhwan? Ketika dia buka Al-Quran, sekalinya dibuka tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya ini, yang menjawab langsung Al-Quran, yaitu Allah. Perkataan Allah dijawab. Padahal dari kemarin sudah ada jawabannya di dalam Al-Quran. Dia minta apa? Ya Allah, minimal ada meteor turun. Ya Allah, minimal. Artinya apa? Tidak perlu cari-cari ciri bahwasanya Islam benar itu, pelajari Al-Quran dengan benar, itu sudah ciri kebenaran Islam. Kan kadang ada orang nggak puas kalau dia tidak diajak ngobrol langsung dengan Allah, kayak Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Kayak nggak puas, saya nggak mungkin masuk Islam kalau tidak didatangi Allah langsung. Ini orang picik sekali, padahal Allah sudah mendatangi kita dengan Al-Quran. Allah sudah mendatangi kita dengan perkataannya. Ya, ini maksudnya Syekh Utsaimin mengatakan, terkadang Allah mengingatkan kita dengan perkataannya, dengan perbuatan Allah di jagat raya, atau dengan kondisi-kondisi kita. Kenapa umat Islam ini kok nggak jaya-jaya? Baca aja diri umat Islam, ada apa? Bukan Allah tidak maha sanggup sebagaimana kesanggupan Allah yang Allah berikan kepada zaman Nabi Muhammad. Tetapi apa? Umat Islamnya saja yang mesti memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-20 adalah yajuzu lil insan an yansiba li nafsihi syai'an lam yakun min ajlil ikhtibar liqaulil malak innahu faqir wa ibnus sabil. Seseorang boleh menisbatkan dirinya dengan sesuatu perkara yang perkara tersebut bukan milik antum sebagai menguji pihak yang lain. Diperbolehkan, seperti ungkapan malaikat yang mengatakan, aku ini orang yang fakir, aku ini ibnu sabil, orang yang sedang mengadakan perjalanan. Ya, ini diperbolehkan kalau untuk menguji. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir adalah anna hadhil qissah kanat ma'rufah masyhurah. Ini sepertinya ada pengulangan. Wallahu ta'ala alam. Kisah ini sangat dikenal dan sangat masyhur di kalangan Bani Israel, dan demikian juga otomatis di kalangan umat Islam mestinya sangat masyhur, karena kisah ini telah dikisahkan kepada seluruh sahabat Rasulullah SAW oleh Nabi Muhammad, demikian juga kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Demikian juga pantasnya umat Islam mempelajari kisah ini karena mempunyai kandungan pelajaran yang sangat banyak. Imam Al-Utsaimin beliau kutipkan faidah yang berharga sekitar 21 pelajaran. Semoga bermanfaat. Demikian ikhwan dan akhwat kajian kita pada malam hari ini. Aqulu qouli hadza,
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.